Biasa aja penampilan si Tasya sama si Novia. Kau kenapa lagi kau? Repot kali kau. Kemarin sama ini kau bilang begini, sama itu kau bilang begitu. Kenapa kau? Kau kalau nggak suka tuh cukup simple. Tutup matamu, tutup telingamu, tutup mulutmu. Warganet dibuat heboh dengan kabar yang beredar, April akan duet kembali dengan sang raja dangdut Rhoma Irama. Kali ini Rhoma secara langsung mengundang April untuk menemaninya kembali tampil bersama Soneta Group. Namun lokasi dan persiapannya belum ada konfirmasi lanjut dari Rhoma Irama. Selain itu, manajer April juga ungkapkan padatnya jadwal syuting April yang menjadi kendala untuk menyisipkan ruang kosong tersebut. Kemarin kan April ikut serta dalam konsernya Pak Haji Rhoma Irama yang ada di Cirebon kan? Nih. Dan kabarnya April juga akan ikut serta dalam konser Pak Haji Rhoma Irama di kota selanjutnya guys, kayak Jember dan kota-kota lainnya. Dan kabarnya lagi Valen juga akan diikut sertakan guys. Dan asalkan kalian tahu, ikut sertanya April dan Valen itu atas permintaan Pak Haji Rhoma Irama langsung. Gila, gila. Ini secara otomatis kualitas April sama Valen udah di-ACC nih sama sang raja dangdut. Anda bilang Valen itu hitam dan April itu hitam. Ya saya akui, Valen dan April memang hitam. Saya akui, hitamnya hitam manis, legam. Tapi kamu harus tahu ya, bule saja kalau mencari istri, pasti mencari orang Indonesia hitam-hitam sawo matang. Dan kamu tahu nggak, model-model sekarang di Indonesia itu semua pingin kulitnya hitam manis. Afrika ada model yang hitam itu terkenal. Amerika ada model yang hitam, semua terkenal. Bahkan salah satu model dari Indonesia itu yang kerja sapu, kulitnya warnanya hitam. Sampai go ke internasional. Jadi saya katakan semua orang Indonesia itu kulitnya eksotik, hitam manis. Kalau dia putih itu pakai suntikan merkuri. Ya, nggak ada. Saya katakan semua artis itu putih, nggak ada. Yang berani ngomong sini semua artis itu putih, nggak. Semua artis dulunya itu burik, hitam manis. Ya. Jadi yang hitam-hitam gosong itu sangat dicari. Bahkan yang perempuan sekarang pun mencari hitam-hitam yang jadi rebutan. Hitam yang kecil itu direbutkan sekarang itu. Ya, kamu tahu hitam yang kecil itu punya laki-laki itu selalu jadi rebutan orang. Jadi hitam-hitam gosong itu selalu dicari orang. Model-model antar bangsa sekarang itu. Bahkan Bang Arul sendiri ini pakai suntik hitam. Bang Arul nggak mau putih, pinginnya hitam. Ya. Bule semua suka yang hitam. Bule laki, perempuan kalau cari suami pasti cari yang hitam. Bahkan punyanya barang Bang Arul ini hitam. Punya Pakistan itu juga hitam. Bangladesh juga hitam. India juga hitam. Paham lo? Aduh. Kurang kerjaannya yang posting kayak gini ya, saya katakan ya. Valen, April lahir di desa. Setahu saya seluruh masyarakat Indonesia bahkan sampai presiden di Indonesia ini semua lahir dari desa. Tidak ada kota. Saya katakan semua lahir di desa. Desa, kelurahan, kecamatan, baru kota, baru provinsi. Jadi semua itu lahir di desa. Ya. Coba lahiran kota. Ada kota, nggak ada langsung kota, pasti yang didata itu desa dulu. Jadi kalau Valen sama April lahir di desa, kenapa? Rezekinya melimpah, ya, ruah. Presiden saja lahir di desa. Ganteng Valen, April juga cantik. Semua lahir di desa, seluruh Indonesia. Menteri, presiden, bahkan sampai nabi, semua itu lahir di desa. Nggak ada istilah lahir langsung di kota, nggak ada. Baru desa dulu, kelurahan, kecamatan, baru kota, baru provinsi. Kamu lihat di KK itu, KTP KK, pasti desa. Ya, jadi kamu ini
Kamu lahir dari batu. Bukan Bang Arul nggak mau menyuarakan dia. Bang Arul pernah bersuara, dia mencoba menaikkan dia supaya dia lebih terkenal, supaya lebih banyak jobnya. Tetapi para fannya sering ngomongin Bang Arul, katanya Bang Arul sudah tobat baik-baikin dia. Katanya Bang Arul ini orang jahat. Terus katanya Bang Arul ini penjilat. Kalau saya mau tobat, ngapain saya ngomongin dia? Saya tobat nggak perlu ngomong sama kamu. Terus saya menjilat dia, untuk apa? Nggak ada untungnya buat saya. TikTok pun nggak ada bayaran, ya. Terus saya jahat-jahatnya di mana? Ya, jadi saya lebih suka bersuara Valen, Mila, April, Zahra, Sakira, Arbil, ya, paham? Jadi itu aja lah, nggak ada pembahasan lain, supaya mereka lebih terkenal, karena mereka adik-adik saya, ya. Saya buat video ini bukan saya ingin terkenal, enggak. Untuk apa terkenal? Nggak ada dapat duit di TikTok, nggak dapat bayaran, ya. Ya. Tak sudi. Tasya juga bakal diundang sama Presiden Amerika, Kak. Percaya deh. Betul banget loh, Kak. Katanya dia nanti bakal ngisi acara di Piala Dunia loh. Bener gak sih? Ih, itu kan Tasya emang bahasa Inggrisnya fasih ya. Bahasa Inggrisnya tuh memang bagus gitu kan, berprestasi gitu kan. Makanya orang-orang itu kayak mengenal Tasya gitu. Benar-benar diakui dunia, ini anak loh. Pasti deh dia ngisi acara di Piala Dunia. Itulah doa kita ya sebagai pendukungnya Tasya kan. Sebagai fansnya Tasya, semoga terkabul. Amin. Jangan baper. Ini doa kita. Doa kita. Doain aja idola kalian. Biasa aja penampilan si Tasya sama si Nopia. Kau kenapa lagi kau? Repot kali kau. Kemarin sama ini kau bilang begini, sama itu kau bilang begitu. Kenapa kau? Kau kalau nggak suka tuh cukup simple. Tutup matamu, tutup telingamu, tutup mulutmu. Itu udah konsep dari Indosiar. Tasya diberi kesempatan berdua dengan Nopia. Kenapa? Yang ini kau maksud, yang ini kita tengok dulu. Udah, kau lihat, repot kali kau. Kalau kau memang nggak suka sama dia, ya sudah, nggak usah repot gitu loh. Indosiar tuh punya konsep, hari ini konser apa, hari ini konser apa gitu. Jadi kau nggak usah repot gitu loh. Menurut saya itu keren, itu luar biasa. Seorang penyanyi dangdut diduetkan dengan penyanyi pop yang sangat bagus banget seperti Nopia. Kenapa? Repot kau. Inilah orang-orang menghujat, ada bahan baru aja. Tapi ya udah, ada bahan baru, kau komen-komen di sini, ya ku bikin terus piti-pitinya, ku kasih kau pemahaman. Hidup nggak usah repot, diasikin aja, paham? Repot kau.